Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Rayhana dengan NIM Aktif 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review jurnal mengenai diet quality. Artikel pertama yang saya review adalah judulnya Kunjungan ANC, Keragaman Konsumsi Pangan, Kadar Hemoglobin Ibu Hamil, dan juga berat panjang badan bayi baru lahir selama pandemi COVID-19. Ini adalah identitas jurnalnya. Nah, dalam artikel yang pertama, memang tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara frekuensi kunjungan ANC, keragaman konsumsi pangan, diet quality, dan kadar hemoglobin ibu hamil terhadap berat badan dan panjang badan bayi baru lahir selama masa pandemi COVID. Dengan sampelnya 60 pasang ibu hamil dan bayinya, kemudian variabel independennya frekuensi kunjungan ANC, keragaman konsumsi pangan, kemudian kadar hemoglobin ibu hamil, sedangkan variabel dependennya adalah berat badan bayi baru lahir dan panjang badannya. Nah, prosedur penilaian konsumsi pangan menggunakan diet quality pada penelitian ini itu pengumpulan data konsumsi pangannya menggunakan dua jenis instrumen, yakni recall 2x24 jam dan semi food frequency questionnaire. Kemudian untuk penilaian diet quality-nya menggunakan DDS atau Dietary Diversity Score, di mana DDS-nya dikategorikan lebih dari 6 itu baik, 3-5 sedang, kurang dari 3 itu kurang. Nah, hasil dari diet quality-nya pada penelitian ini ternyata rata skor DDS-nya itu ada di angka 8 yang masuk ke kategori baik. Sehingga ada hubungan signifikan antara DDS dengan berat badan bayi lahir. Semakin beragam konsumsi pangannya, maka semakin normal berat bayi, namun tidak ada hubungan yang signifikan antara DDS dengan panjang badan bayi lahirnya. Nah, untuk kelebihannya, ini diet quality-nya di penelitian ini menggunakan DDS, yakni salah satu indikator diet yang banyak dipakai untuk ibu hamil juga. Kemudian ini pengumpulan datanya menggunakan dua metode penilaian konsumsi pangan, tadi ya recall dan semi FFQ. Kemudian DDS-nya mudah diinterpretasi. Kemudian tapi kelemahannya, DDS-nya hanya menilai keragaman, bukan jumlah dan juga kecukupan energi atau zat gizi tertentu. Kemudian juga kualitas dietnya tidak tampak jelas, serta DDS yang digunakan itu hanya berdasarkan jumlah skor kelompok pangan, tidak mencantumkan referensi cut-off dari FAO maupun WHO. Nah, kemudian untuk artikel yang kedua dengan judul Untangling the Role of Diet Quality and Other Risk Factor in Severity of Metabolic Syndrome. Ini adalah identitas jurnalnya. Nah, pada artikel yang kedua, ini memang tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antara diet quality yang di sini digunakan DDS, PDS, dan Eat Line Chart Diet Score, serta faktor resiko modifiable lain kayak demografi, sosioekonomi, perilaku, klinis, sama biokimia terhadap tingkat keparahan metabolic syndrome-nya menggunakan SEM. Nah, ini jadi variabel utamanya itu diet quality yang digunakan adalah DDS, PDS, dan EAT Line Chart Diet Score, dan variabel outcome-nya ada metabolic syndrome severity, serta variabel covariatnya ada demografi, sosial ekonomi, perilaku, hingga klinis dan biokimia. Nah, prosedur penilaian konsumsi pangannya itu menggunakan FFQ dengan 130 item yang telah divalidasi untuk populasi Iran, kemudian estimasi frekuensi, kemudian dianalisis dengan nutritionist EV. Kemudian penilaian diet quality-nya untuk DDS hitung variasinya di 5 food group, dengan masing-masing grup diberi skornya 0 hingga 2. Sedangkan untuk PDS-nya itu mengklasifikasikan makanannya dengan positif dan negatif dan di ranking. Sedangkan untuk EAT-nya itu setiap skornya diberi skor 1 jika sesuai rekomendasi dan 0 jika tidak. Nah, hasil diet quality-nya itu ternyata hasil DDS itu punya direct effect dan direct effect yang signifikan, indirect effect yang signifikan untuk menurunkan si severity-nya tadi. Kemudian untuk PDS juga menunjukkan direct dan indirect effect-nya untuk menurunkan MET-nya. Tapi kalau yang EAT itu tidak memiliki direct effect, tapi punya indirect effect melalui BMI, VAE, dan HSI. Secara keseluruhan, DDS sama PDS itu lebih metabolically targeted, sehingga memberikan efek langsung, tapi kalau yang EAT itu munculnya lewat mediator kesehatan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ini menggunakan 3 indeks berbeda di diet quality-nya, sehingga bisa menangkap kualitas diet dari dimensi variasi makanan, pola evolusioner, dan juga sustainability-nya. Terus FFQ-nya juga telah divalidasi untuk populasi Iran, dan metode scoringnya udah mengikuti protokol. Kemudian juga penilaiannya udah dilakukan setelah energy adjustment, sehingga meminimalisir bias energi total. Sedangkan untuk kelemahannya, FFQ-nya ini masih bersifat self-reported, sehingga masih ada potensi bias untuk recall-nya. DDS dan PDS-nya tidak mempertimbangkan portion size, terus EAT-nya mungkin kurang sensitif untuk mendeteksi perubahan langsung pada jalur metabolik, dan ini tidak menilai pola makan lain, seperti meal timing, snacking, atau diet habits lainnya. Nah, kesimpulannya, artikel ini itu melakukan penelitian diet quality dengan 3 indeks besar, yaitu DDS, PDS, dan EAT, menggunakan FFQ terstandar dan juga analisis SEM. DDS dan PDS-nya menunjukkan hubungan langsung dan tidak langsung terhadap keparahan MET, sementara EAT-nya menunjukkan efek tidak langsung melalui mediator metabolik. Keterbatasan utamanya penggunaan FFQ-nya self-reported dan tidak ada pengujian validitas internal skor dietnya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.